Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan iman bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur bersama-sama. Dan yang kedua, insya Allah kita sama-sama akan sharing tentang bahasan agama yang terkait dengan bagaimana Islam memberikan perlindungan pada keluarga. Para hadirin jamaah yang Allah muliakan, berumah tangga atau pernikahan itu adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah menyampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah menciptakan untukmu dari jenismu sendiri azwaja, yaitu pasangan. Yang disebut dengan azwaja atau zaujun, pasangan, itu bentuknya jamaknya azwaja, itu sesuatu memang yang sifatnya adalah saling melengkapi, berbeda. Misalnya siang dengan malam, kemudian putih dengan hitam, ya, kemudian juga tinggi dengan rendah, kemudian langit matahari dengan bulan. Itu yang dimaksud dengan azwaja. Ini menjadi sangat penting kita perhatikan, disebabkan hari ini banyak orang yang menyatakan bahwa yang namanya azwaja itu tidak mesti yang namanya kemudian berbeda. Sehingga ada yang mengatakan bahwa pasangan homoseksual juga itu pasangan azwaja. Padahal yang dimaksud di dalam Al-Quran, pada saat Allah dalam ayat ini contohnya menyebutkan azwaja, berarti memang itu adalah dua makhluk yang Allah pasangkan dan punya perbedaan. Itu kalau langit dengan bumi, siang dengan malam, maka laki-laki pasangannya adalah perempuan. Karena begitulah yang Allah sebutkan, termasuk di dalam banyak ayat, di antaranya Quran Surat Al-Hujurat, Allah juga sampaikan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Sehingga memang pernikahan ini bukan semata-mata yang sifatnya itu naluriah, insting antara manusia yang rumah tangga, tapi juga bagian dari kekuasaan Allah. Bahwa orang punya naluri untuk berkasih sayang, orang punya naluri cinta kepada lawan jenis, termasuk nanti kemudian sayang pada anak-anak, sayang pada keluarga, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada Allah menciptakan naluri untuk berkasih sayang dan berumah tangga, maka tidak akan ada yang namanya kemudian pernikahan. Termasuk ketika kita berumah tangga dengan yang sekarang jadi istri kita, atau seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang dulu dia mungkin tidak kenal, kemudian ternyata bisa berumah tangga, itu juga merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadirin jemaah, banyak orang yang punya rencana menikah tapi ternyata kemudian tidak berhasil, ingin menikah dengan orang yang sudah dia inginkan ternyata tidak berhasil. Itu juga merupakan bagian dari kekuasaan Allah Ta'ala. Bahwa bukan kita yang bisa menetapkan siapa jodoh kita, tapi semata-mata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Islam ini memberikan tujuan pernikahan. Sekurang-kurangnya ada dua tujuan pernikahan yang dijabarkan di dalam Islam. Bahwa pernikahan selain juga terpenuhi kebutuhan biologis, tapi ada dua yang lebih mulia lagi, yang lebih tinggi lagi nilainya. Ada dua kemudian pencapaian yang ini ditujukan di dalam pernikahan dalam syariat Islam.
Yang pertama, bahwa dengan adanya pernikahan maka akan terpelihara yang namanya nasab, garis keturunan. Pada hadirin jamaah Allah muliakan, pada zaman ini mungkin banyak orang kurang peduli dengan masalah nasab. Padahal sebetulnya nasab itu suatu hal yang sangat berkorelasi panjang, punya konsekuensi yang juga panjang tentang nasab. Dengan nasab itu nanti berkaitan dengan masalah mahram. Kalau orang yang sudah mahram maka nggak boleh menikah. Di antara sebab mahram itu adalah karena adanya nasab. Maka dalam Islam haram yang namanya incest, orang pernikahan dengan mahram. Di beberapa negara itu memang diizinkan namanya incest itu, padahal merusak nasab, akan menghancurkan nasab keluarga. Nah, dengan adanya pernikahan, di antara aturan pernikahan itu ada yang namanya golongan mahram, golongan yang haram dinikahi, maka nasab itu akan terpelihara. Atau seperti di beberapa negara di barat misalnya, ada yang namanya jasa penyewaan rahim. Jadi surrogate mother. Jadi perempuan itu dia bisa dibayar untuk kemudian rahimnya nanti untuk dititipkan, dititipi, yaitu janin yang dibuahi oleh entah siapa pasangan suami istri. Yang penting dia bayar, mungkin dengan proses bayi tabung, kemudian membutuhkan induk untuk nanti menyimpan janin itu. Ini belum kemudian jasa penyewaan yang namanya rahim atau surrogate mother itu. Dan ini juga merusak nasab. Bahkan ada beberapa kasus yang sempat kita bisa baca itu, ada yang kemudian ini pasangan suami istri, mereka nggak bisa nikah, tidak bisa hamil dan melahirkan dengan cara normal, maka kemudian harus mencari ibu yang bisa dititipkan rahimnya itu. Siapa kemudian yang kemudian perempuan itu siap untuk dititipi janin dari pasangan suami istri ini? Ternyata ibu kandung dari bapak, dari suaminya itu. Jadi ibu kandung dari suaminya ini atau ibu dari laki-laki ini itu mau kemudian rahimnya dititipi janin hasil pernikahan anak dengan mantunya. Ini merusak nasab. Maka dalam Islam, hadirin Allah muliakan, nikah itu dia akan melindungi keturunan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat yang pertama dan 23 itu, terutama yang 23, Allah jabarkan siapa saja termasuk yang golongan mahram, bahwa mahram itu tidak boleh dinikahi karena apa? Akan menghancurkan nasab, akan merusak nasab. Kemudian dalam Quran surat Al-Isra Allah juga berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Kenapa zina itu dilarang? Karena di antara sebab zina itu dilarang itu menciptakan kerusakan nasab. Banyak kemudian perempuan yang dia hamil tanpa dia tahu siapa bapak dari jabang bayinya itu. Karena saking banyak laki-laki yang sudah berhubungan badan dengan dia. Karena sudah banyak laki-laki yang kemudian menyetubuhi dia, sampai ketika dia hamil tuh dia nggak tahu ini laki-laki ini laki-laki yang mana, bapaknya yang mana ini, yang jadi bapak dari janin di kandungnya itu. Ini akan menghancurkan nasab seperti itu. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 2-3 juga Allah menyebutkan tentang haramnya perbuatan zina. Nah, Allah katakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bezina laki-laki, bezina perempuan, bezina laki-laki, maka masing-masing berikan sanksi, yaitu jilid, dicambuk 100 kali cambukan. Para hadirin jamaah, hukuman seperti ini hukuman yang bersifat preventif, pencegahan. Karena dengan ada sanksi yang keras, maka orang akan takut melakukan perbuatan zina. Ini kalau pelakunya yang mereka belum menikah, yang dalam fikih disebut mereka ghair muhsan. Jadi pasangan yang berzina belum menikah, maka mereka ini sanksinya adalah dicambuk masing-masing 100 kali cambukan dan kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nanti oleh hakim dibuat keputusan untuk diasingkan selama 1 tahun. Nah, hukuman yang seperti ini akan memberikan efek jerah. Orang akan kemudian berpikir, anak-anak muda itu kan mikir kalau mereka berzina, ya maka sanksinya berat. Belum lagi ketika dijatuhkan sanksi sambil disaksikan itu oleh banyak orang. Kan begitu dalam Quran surat An-Nur Allah sebutkan waliyashhad, maka hendaklah menyaksikan sekelompok orang-orang beriman pemberian sanksi tadi. Ini bagi pelaku yang ghair muhsan, yang belum menikah. Nah, kalau pelaku yang muhsan, yang sudah menikah, maka sanksinya lebih berat lagi. Itu sanksi rajam. Dirajam, dilempari batu sampai dia mati. Kenapa sampai keras seperti ini? Ulama menjelaskan bahwa orang sudah menikah, dia sudah punya istri yang sah, atau dia bisa nanti kemudian kalau dia duda, dia janda, dia bisa menikah lagi, tapi malah memilih kemudian melakukan perbuatan zina.
maka dijatuhkan sanksi yang tegas dan keras seperti ini untuk menjaga apa? Menjaga kesucian masyarakat dan juga menjaga nasab yang ada ketika nanti di dalam janin yang dikandung seorang perempuan. Nah, salah satu juga Islam itu menjaga nasab, hadirin sekalian, di dalam hukum talak itu ada namanya masa iddah, masa menunggu. Kalau perempuan ditalak, maka dia, Allah sampaikan, dia terbasu salah satu puru, dia menunggu 3 kali suci dari haid. Apa ini hikmahnya? Ulama dijelaskan bahwa perempuan yang ditalak itu dia menunggu 3 kali suci dari haid itu salah satunya untuk menjaga kebersihan rahim. Bahwa mungkin saja ketika ditalak itu dia dalam keadaan hamil. Nah, kalau dia dalam keadaan tidak hamil, maka nunggu dia 3 kali suci dari haid, baru kemudian dia boleh yang menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, kalau perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu sampai kemudian dia melahirkan. Nah, para jemaah, para bapak yang Allah muliakan, ini hukum Islam ini melindungi nasab. Jadi nggak kemudian perempuan itu ditalak langsung nikah. Nah, ini kan ya na'udzubillah, banyak muslimah ini nggak paham hukum tentang talak, tidak paham hukum tentang iddah, tidak paham. Begitu dia cerai dari suami, besok udah jalan sama laki-laki lain. Begitu ditalak oleh suaminya, minggu depan dia udah jalan piknik luar negeri, keluar kota, dua dengan laki-laki lain. Dia nggak paham tentang hukum talak. Buat diantara hukum talak itu bahwa seorang perempuan itu dia tidak boleh keluar rumah tanpa izin atau tanpa keperluan yang sesuai dengan agama. Tetapi hari ini sayang banyak kemudian muslimah, banyak keluarga tidak paham hukum-hukum pernikahan dan hukum talak sehingga kemudian mengabaikan. Padahal ini masya Allah agama kita ini memberikan tujuan yang sangat luar biasa. Mau menikah dan talak itu ada syariat yang menjaga mereka, yang melindungi mereka dan juga menjaga nasab di antara mereka itu. Yang kedua, para hadirin sekalian, bahwa tujuan pernikahan itu untuk melindungi kelahiran. Mengapa ini sangat penting, para jamaah sekalian? Nanti kita akan lihat bahwa banyak negara hari ini mengalami krisis kependudukan, termasuk Indonesia. Ini laporan dari pemerintah, dari BKKBN, itu melaporkan bahwa ini sudah ngasih warning ke pemerintah bahwa tingkat kelahiran di Indonesia ini sudah sangat kritis, sudah lampu kuning menjelang merah ini. Karena banyak kemudian perempuan itu atau ibu atau istri itu mereka punya ya perbandingan ibu dengan anak itu kalau ikuti program KB itu 1/2 idealnya. Itu pun kata BKKBN ini baru ini tahun 2025 itu pun sudah sebetulnya sudah kritis kalau 1/2. Kenapa? Karena dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja, dikaitkan dengan jumlah penduduk untuk bisa memakmurkan negeri ini. Nah, celakanya kemudian ini gak sedikit perempuan itu di beberapa kota bukan lagi 1/2, tapi 1/1,7, 1,8. Nah, ini di rata-rata itu ternyata tidak sedikit perempuan itu yang hanya punya anak 1. Anaknya kemudian gak sampai 2, apalagi 3. Gak seperti orang tua dulu, perempuan, ibu, istri itu punya anak 4, 5, 6. Kalau sekarang banyak yang kemudian dia cuma 1. Mungkin orang tua berpikir, ya kita berpikir ini kan soalnya Pak untuk menjaga anak supaya baik pendidikannya. Tapi ini menjadi ancaman sebetulnya untuk negara. Nah, itulah sebabnya para jamaah Nabi SAW itu kemudian memberikan sebuah ya motivasi dan dorongan. Nabi sampaikan tazawwaju al-wadud wal-walud. Kata Nabi, nikahilah wanita itu satu yang penyayang, wadud. Yang kedua yang kemudian walud, bisa memberikan keturunan. Apa kata Nabi kemudian? Fa ini mukatsirum bikumul anbiya'i yaumil qiyamah. Karena aku akan bersaing nanti dengan para nabi, mana yang paling banyak umatnya. Dulu ya, itu kan konsepnya banyak anak banyak rezeki. Lalu bahkan kemudian dikritik konsep ini dengan mengatakan jangan banyak anak. Nah, sekarang ini justru, nah ini pemerintah sendiri BKKBN itu mengingatkan lagi di warning ini. Kenapa? Karena ini ada ancaman krisis jumlah penduduk sudah di depan mata ya. Jadi para bapak jamaah Allah muliakan, ini 2 tujuan pernikahan di dalam agama yang masya Allah. Mau punya anak itu ladang amal soleh. Betul, itu memang berat, itu memang ujian. Tapi itu ladang amal soleh, ladang kebaikan. Apalagi mengasuh anak perempuan, itu memang berat, tapi ladang amal soleh. Nabi SAW sampai menyampaikan siapa yang mengasuh 2 orang saudara perempuan atau 2 anak perempuan, dia dididik sampai kemudian meninggal atau menikah,
Maka kata Nabi, laki-laki orang tua seperti itu akan datang di hari kiamat. Ja'a yaumal qiyamah, datang di hari kiamat bersamaku kahataini, seperti dua jari ini. Jadi lengket berdampingan dengan Nabi. Siapa itu? Orang tua yang punya anak perempuan, diasuh, dididik sampai kemudian mereka menikah atau meninggal seperti itu. Nah para jamaah, ini juga salah satu nanti kalau para bapak baca di googling itu tentang yang saya sampaikan tadi itu, akhirnya kemudian BKKBN ini sekarang mendorong orang tua untuk memperbanyak anak perempuan. Karena tadi kekhawatiran, ini angkanya sudah tipis di depan mata. Kalau sampai kemudian ini terus berlanjut, nah ini ancaman buat bangsa ini. Nah para bapak Allah kan, ini tujuan pernikahan yang kelihatannya mungkin sepele, tapi ini masya Allah. Satu, nasab terjaga, garis keturunan terpelihara, jelas siapa bapaknya, kakeknya, ibunya itu jelas. Dan yang kedua, kemudian kelahiran itu akan terjaga, terpelihara. Kadang kita mengenal sekarang istilah bonus demografi. Bahwa penduduk jumlahnya itu banyak, dikelola dengan baik, itu menjadi modal perkembangan dan modal pembangunan suatu bangsa, suatu negeri. Nah maka bonus demografi sangat penting. Nah persoalannya hari ini pada hadirin yang Allah muliakan, kita dihadapkan pada 3 krisis keluarga. Yang pertama, para hadirin sekalian, laporan dari pemerintah juga, ini angka pernikahan itu turun drastis. Tahun 2018 itu ada 2 juta pasangan menikah. 2018 berarti 7 tahun lalu. Tapi tahun 2024 tahun lalu itu hanya 400.000 pasangan yang menikah. Jadi jauh sekali itu. Dari 2 juta anjlok ke 400.000 itu. Sepintas Pak, ya, kita anggap ini masalah sepele. Ya, orang mau nikah kok di pasar. Kita berpikir seperti itu. Jadi menganggap itu bukan masalah. Tapi ternyata pemerintah sudah mengatakan ini masalah. Ini masalah. Orang tua berpikir mungkin, ya gimana menikah Pak? Anak saya gak cukup modal juga kan seperti itu. Kita kan mungkin sepele, atau dia kan bukan masalah malah. Jadi banyak orang tua itu merasa ketika anaknya umur 30 gak nikah ya, itu biasa aja. Ya udah gimana, emang dia mau nikah masa saya paksa seperti itu. Tapi ternyata ini warning ini. Ini ancaman, ini mudarat. Jadi kita harus semakin yakin, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kalau tidak memberikan maslahat, kalau tidak memberikan kebaikan pada manusia. Allah memerintahkan manusia itu menikah. Ankihu ayyama min ibadikum wasolihina min imanikum. Allah firmankan, nikahkanlah yang masih bujangan, masih sendiri di antara kalian. Allah perintahkan di situ. Juga kata Nabi, ya masyarakat syabab, man istata minkumul ba'a falyatajawaz. Baik para pemuda, siapa di antara kamu sanggup menikah, maka menikah. Itu didorong itu oleh Nabi SAW. Ada seorang laki-laki, anak muda di zaman Nabi masih hidup, ya. Dia sudah dikaya, ya, secara materi sudah cukup, tapi belum menikah. Lalu Nabi tanya, gitu kan? Namanya Ukaf bin Midah. Nabi tanya, Ukaf, kenapa anda belum menikah? Kenapa kamu belum menikah? Itu. Kata Nabi, sebelum dia jawab, dia melanjutkan, kalau kamu nggak menikah, itu kamu teman syaitan. Karena syaitan senang dengan orang yang belum menikah. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau kita punya anak yang belum menikah dan dia enjoy dengan nggak menikahnya itu, enjoy jadi single, jadi jomblo itu, ini hati-hati. Kata Nabi, orang jomblo itu temannya syaitan. Atau kata Nabi, kalau enggak, kamu temannya rahim, temannya pendeta, pastor. Karena rahim pendeta gak nikah seperti itu. Tapi kalau kamu golonganku, maka menikah. Itu Nabi tegur itu. Biar itu. Kenapa? Karena ini perintah agama. Dan di balik itu banyak kemudian kebaikan-kebaikan sosial yang muncul dari adanya pernikahan. Ya hari ini, nah ini musibahnya adalah Indonesia itu mengalami krisis jumlah pernikahan. Dari 2018 2 juta pasangan menikah, Pak. Sekarang cuma 400.000. Itu turun banget. Yang kedua, pernikahan menurun, perceraian meningkat. Ini fakta ya. Tahun 2024 itu BKKBN itu melaporkan 3 juta lebih keluarga itu mengalami konflik cerai hidup. Jadi ada 3 juta keluarga itu mereka dalam keadaan single parent. Bisa bapaknya, bisa ibunya, single parent. Begitu. Ini 3 juta pasangan. Yang 3 juta keluarga yang hidupnya itu single parent dari perceraian hidup. Nah ini juga menjadi masalah sebetulnya. Terutama buat kita kaum muslimin.
bahwa nanti ketika dia punya anak gitu kan, anaknya dengan siapa dia suruhnya begitu. Ada satu kitab ditulis oleh ulama, beliau menuliskan bahwa di antara yang menyebabkan musibah buat keluarga salah satunya talak, perceraian. Betul, talak itu halal Pak, talak itu sah, talak itu boleh. Tapi ulama ini menulis bahwasanya kalau kemudian pasangan suami istri melakukan talak, maka ini ada musibah. Misalnya apa? Mereka hilang kesempatan untuk dapat pahala keluarga rumah tangga. Yang kedua, anaknya. Anak itu rata-rata kalau nggak cepat recovery mentalnya, kalimat bapak ibunya bercerai, itu bisa kena mental itu kata anak sekarang. Mentalnya jatuh, dia sedih, galau, stres, ini seperti itu. Nah ini banyak sudah fakta menunjukkan bahwa perceraian itu memang boleh, tapi kalau nggak kemudian di recovery, disembuhkan dengan agama, saling baik, lalu menikah lagi, itu jadi masalah yang panjang. Nah, musibahnya bahwa hari ini di Indonesia angka pernikahan anjlok, turun, angka perceraian naik gitu. Nah, ini musibah. Sekali lagi, mungkin banyak orang menganggap ya biasa aja, bukan masalah. Tapi ini masalah. Lalu yang ketiga, ini juga laporan pemerintah 2024 bahwa total fertility rate, rata-rata kelahiran di tanah air itu terus turun itu. Jadi 2,15. Harusnya di atas itu. Ini udah mounting lagi. Jadi angka pernikahannya turun, perceraian naik, angka kelahiran turun, begitu. Nah, ini masalah di sebuah negara. Kalau sampai itu terjadi, kalau para bapak mungkin sering baca atau nonton di YouTube gitu kan, itu pemerintah Jepang sampai sekarang ini kerja keras untuk ya mendorong motivasi warganya, satu menikah, kedua punya anak. Korea Selatan juga sama. Cina juga sama. Cina itu kan dulu negeri yang penduduknya banyak, 1 miliar lebih begitu kan. Sampai akhirnya kemudian oleh pemerintah komunis Cina itu dibatasi, one family, one child, satu keluarga, satu anak. Itu berlangsung bertahun-tahun. Tapi hari ini kemudian berbalik keadaannya. Pemerintah komunis Cina melihat ini sudah ancaman ini, karena saking berkurangnya jumlah penduduk di Cina itu. Banyak pasangan gak mau menikah di Cina. Yang kedua, menikah gak punya anak. Akhirnya sekarang itu didorong lagi supaya punya 2 anak. Tapi baik Jepang, Korea Selatan maupun Cina, Pak, sampai sekarang belum berhasil mendorong warganya untuk menikah yang anak muda itu, dan belum berhasil mendorong warganya untuk tambah anak, itu belum berhasil. Karena sudah keenakan mereka, keenakan gak nikah, keenakan gak punya anak. Dan ini jadi PR Pak buat 3 negara itu. Karena ini ancaman depan mata. Kalau sampai nanti kemudian kurang penduduk, bagaimana caranya? Nah, akhirnya kemudian dibukalah pintu imigrasi. Banyak kemudian orang-orang itu yang kerja ke Jepang, Korea Selatan, ya, seperti itu. Termasuk dari Indonesia itu banyak ke TKI, ke Jepang, ke Korea Selatan. Tapi muncul masalah baru kemudian, apa? Konflik antar warga di sana itu. Warga asli nggak suka kalau pendatang. Muncul masalah sosial baru lah ini. Jadi persoalan itu bertumpuk-tumpuk hanya gara-gara dari masalah pernikahan di sini, Masya Allah. Ini para hadirin jamaah Allah. Kalau kita lihat di sini, Islam itu luar biasa agama kita. Mendorong pernikahan itu bukan karena untuk sekedar cinta-cintaan, tapi karena ada kebaikan yang lebih dari itu. Ada kemudian nanti ya fungsi ekonomi, suami memberikan nafkah pada istri pada anak, kemudian fungsi perlindungan, fungsi keturunan juga ada di sana itu. Ini luar biasa. Jadi betul kalau Allah sampaikan man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku maka hidupnya dipastikan sempit, gitu kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan sempit hidupnya itu. Ini baru masalah hukum nikah saja diabaikan, hukum keluarga diabaikan, ini sudah pusing di negara hari ini. BKKBN itu sudah ngasih warning, peringatan terus. Kalau ini terus kejadian, masih terus angka pernikahan turun, perceraian naik, kelahiran turun, nah ini bahaya di depan mata untuk negeri ini. Insyaallah. Ibarat bapak nanti silakan nonton di YouTube gitu ya, tentang orang-orang Indonesia yang kerja di Jepang itu ada saya nonton satu kali itu dia terjadi di daerah Hiroshima, dia kemudian men-shoot gitu, bagaimana kondisi perkampungan di Jepang dekat tempat kejadian itu. Jangan bayangkan seperti kampung kita Pak.
Kalau kampung di kita kan banyak anak-anak segala macam ramai yang dagang segala macam begitu. Di sana Pak, begitu di shoot sepi, Pak. Kampungnya sepi. Dari sekian puluh atau ratus rumah itu paling cuma beberapa yang ada penghuninya. Rata-rata sudah tua-tua di sana itu. Gak ada anak-anak Pak, gak ada sama sekali anak-anak. Sepi betul itu. Itu bayangan yang ada di gambaran yang ada di Jepang. Makanya banyak rumah kosong, kemudian banyak rumah terbengkalai di Jepang. Sampai akhirnya pemerintah Jepang itu membuat program untuk mengisi rumah yang kosong. Jadi kalau siapa yang mau, silahkan tempati rumah itu. Karena saking banyak hunian itu kosong, tidak ada penghuninya. Mungkin anaknya sudah pergi ke kota lain, sementara orang tua sudah meninggal seperti itu, atau sama sekali sudah meninggal semua mereka itu. Artinya banyak rumah terbengkalai. Ini dibuat program rumah untuk siap dihuni. Ini Masya Allah. Nah para jemaah, ini sekarang nggak main-main di depan kita ini sekarang. Kalau kita jawab ini bukan masalah, ini repot. Oleh karena itulah Islam memberikan perlindungan terhadap keluarga. Karena hukum pernikahan itu, hukum keluarga itu merupakan hukum yang memberikan kebaikan, memberikan maslahat untuk manusia. Ya, bukan sekedar nikah itu karena cita-cita, tapi karena banyak kebaikan yang Allah berikan di sana. Apa saja hukumnya perlindungan ini? Yang pertama, para yang Allah muliakan, cara Islam melindungi pernikahan atau keluarga, maka pernikahan itu harus dibangun dengan asas iman dan takwa. Nah, para ini kan sampai sekarang itu KUA itu kan ini membuat penantaran buat yang mau nikah. Terus dibikin tepuk sakinah begitu. Karena melihat nih, membaca bahwa ini banyak orang menikah ini, ya, itu nggak siap mentalnya, nggak punya bekal ilmu, nggak punya skill untuk menikah. Disangkanya menikah itu cuma sekedar maaf, ya, bisa hubungan badan. Padahal nikah itu suatu merupakan kehidupan sosial dan ibadah itu yang panjang di sana itu. Maka dalam Islam, ya, Allah sampaikan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa pada Allah dimanapun. Termasuk dalam pernikahan. Nabi sampaikan, ya, istausu binisa'i khairan. Kata Nabi, wahai laki-laki, ya, berikanlah nasihat dan sikap yang baik kepada istrimu, pada istri. Kenapa kata Nabi? Karena perempuan dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Itu pesan dari Nabi. Supaya kamu laki-laki itu hati-hati ketika bersikap kepada istri. Allah juga perintahkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka bergaulah dengan istrimu atau istri dengan suami itu di dalam keluarga secara ma'ruf, tutur kata baik, hak kewajiban ditunaikan seperti itu. Nah, makanya orang menikah itu harus punya kesiapan iman dan takwa. Menikah gak cukup punya sekedar modal cinta dan pengen saja, harus ada pembekalan, ada ilmu. Maka para bapak jamaah, mungkin saya duga ini punya putra-putra yang sudah usia-usia pernikahan ini harus mempersiapkan anak-anak kita, Pak. Kita dorong dan kita siapkan anak kita supaya mereka itu kalau menikah sudah siap jadi istri yang perempuan, yang lagi sudah siap jadi suami, siap jadi ibu yang perempuan, yang laki-laki siap jadi bapak. Harus disiapkan. Karena kalau enggak, nanti begitu menikah kaget mereka. Karena banyak hal-hal yang ternyata tidak sesuai bahasanya begitu. Kaget mereka, oh ternyata nikah begini, ribut sama istri harus bagaimana, ribut sama suami bagaimana. Nah, kalau kita orang tua gak mempersiapkan, maka rumah tangga itu nanti akan bermasalah. Jadi hari ini banyak rumah tangga bermasalah, angka cerai itu tinggi, ya. Ini kita kembali tadi, angka perceraian tinggi karena anak-anak muda yang menikah ini tidak dipersiapkan oleh orang tua, oleh lingkungan untuk bisa mengemban, ya, sebuah amanah pernikahan. Ini Masya Allah. Lalu kita mau umur aja ada manasiknya. Kalau umur cuma berapa jam, Pak? 1 jam selesai umur itu kan? Cuma kita mikot, ya, lalu kita berihram, lalu kita tawaf, sa'i, tahallul, selesai. 1 jam selesai. Tapi ada manasiknya itu. Dijaga sama mutawif, ayo jaga gitu kan? Ini nikah ini kan panjang nih, seumur hidup. Bahkan cita-cita orang nikah kan sampai ke akhirat, ke surga begitu. Nah kalau nggak ada bekal, nggak ada persiapan yang nikah ini bukan ilmu agama, berantakan sudah. Ini yang pertama. Maka dalam Islam orang menikah itu harus diikuti petunjuk Allah. Faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa ikut petunjukku maka tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Anak muda, orang yang menikah selama ikut petunjuk Allah, petunjuk Rasul, maka fala yadillu wala yashqa,
nggak akan tersesat, tidak akan kemudian menderita. Jadi kalau hari ini banyak orang menikah menderita, jangan-jangan pernikahannya tidak mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul, baik suaminya ataupun istrinya. Jadi Masya Allah, para sekalian, maka yang pertama, cara Islam melindungi keluarga itu, orang yang menikah harus siap dengan bekal ilmu. Apapun harus dengan ilmu. Al ilmu qabla amal, kata ulama. Mau beramal, ilmunya dulu harus punya. Anak mau nikah, anak muda mau nikah, belajar dulu, ya, fikih-fikih pernikahan dan sebagainya. Karena Masya Allah para hadirin, dari pernikahan itu nanti muncul sampai ribuan hukum cabang. Betul itu. Dari ijab qabul, pemberian maaf ya, hubungan suami istri itu kata ulama Imam Ibnu Qayyim, ketika suami mohon maaf menggauli istrinya itu muncul sampai 2000 cabang hukum itu. Sudah jelas hukuman jinabah, nanti kehamilan, melahirkan, menyusui, hukum nasab, hukum kemudian nama, hukum kemudian mencukur bayi, kemudian hukum waris dan sebagainya, itu muncul gara-gara pernikahan. Kalau orang menikah tidak punya, nggak based on iman dan takwa, nggak berbasis pada ilmu, repot dan rumah. Kayaknya anak-anak muda kita, Pak, anak kita ini mau menikah, jangan cuma ditanya bakal sudah punya bakal duit berapa, sudah punya ilmunya belum, sudah ngaji belum, sudah baca belum buku ini itu, sudah ikut kajian-kajian pernikahan belum. Kalau ada yang nanti. Lalu yang kedua, para jamaah, cara Islam melindungi keluarga itu adalah apa? Allah Ta'ala memerintahkan agar pasangan suami istri ini melakukan muasyarah bil ma'ruf. Kita sebagai laki-laki harus paham bahwa yang namanya hubungan kita dengan istri itu hubungannya hubungan muasyarah, hubungan kemudian persahabatan, rumah tangga, bukan antara guru dengan majikan. Maaf, istri kita bukan guru kita, kita pun bukan guru istri kita, bukan. Bukan hubungan antara komandan dengan prajurit, bukan. Tapi hubungan kita dengan pasangan itu muasyarah, hubungan keluarga yang harus ma'ruf, harus kemudian baik. Nabi itu mengingatkan kepada kita laki-laki, ya, kata Nabi SAW, wala yatadribil wajh wala tuqabbih. Jangan pukul wajah istrimu dan jangan engkau caci maki istrimu. Haram kita laki-laki itu mencaci maki istri, apalagi sampai memukul istri itu. Nanti memang ada pembahasan tentang bagaimana cara meluruskan kesalahan istri. Tapi kalau dalam kondisi normal itu nggak boleh. Semarah pun nggak boleh pukul bagian wajah. Hukumnya apa? Apalagi sampai menyakiti. Ini kan hari ini ya kejadiannya. Kalaupun sudah nggak cocok, udah cerai baik-baik begitu. Allah sampaikan fa'imsahu bima'ruf atau tasrih bisa, tahan ya pernikahanmu dengan cara yang ma'ruf, atau kalau nggak bisa tasrih bisa. Maka tasrih bisa diserahkan, ceraikan dengan cara yang baik-baik. Kalau sudah nggak bisa lagi bersama, nggak cocok dengan istri, kemudian nggak bisa lagi merasakan bahagia rumah tangga, maka ada pintu emergency exit yang namanya talak misalnya. Nggak kemudian ini dicerai, enggak, tapi disakiti terus. Ya, malah nggak sedikit sampai nauzubillah dibunuh istrinya itu. Pokoknya kalau aku nggak bisa memiliki, orang lain pun nggak boleh memiliki. Wah, ini brutal nih. Dari sana begitu. Kalau sudah nggak cocok dengan istri, udah ajukan perceraian baik-baik begitu. Dan bukan cuma suami, istri pun boleh mengajukan fasakh namanya, mengajukan pembatalan pernikahan. Kalau merasa sudah nggak bisa lagi hidup bersama dengan suami seperti itu, namanya fasakh, bukan talak, namanya fasakh. Jadi Allah itu Maha Adil, pengasih dan penyayang. Pertama Allah minta dulu jaga pernikahan baik-baik. Jangan gampang marah pada istri. Istri harus sabar, ridho pada suami. Dengan apa? Harus muasyarah bil ma'ruf. Harus memberikan perlakuan, pergaulan yang ma'ruf kepada istri, dan istri pun pada suami seperti itu. Pada hadirin jamaah, motivasinya apa? Motivasinya adalah iman dan takwa. Bukan semata-mata cinta, Pak. Kalau hanya cinta doang, Pak, bisa habis dari awal itu. Tapi kalau iman dan takwa, mungkin cinta muda, tapi di dalam diri suami atau diri istri tetap memperlakukan pasangan dengan baik karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling kuat saya. Bukan cuma karena cinta doang. Ya, kalau yang namanya mohon maaf, abadi cinta karena fisik. Begitu kita umur 40, 50, selesai itu, Pak. Karena fisik kita sudah beda dengan umur 30-an.
Tapi kenapa ada pasangan umur 50, 60 bisa bertahan? Ya di antaranya karena iman dan takwa. Maka dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu Allah sampaikan mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Ada sakinah, ada mawaddah warahmah. Sakinah itu saling tertaut hatinya. Kalau mawaddah itu cinta, ya sifatnya fisik, Pak. Nah kalau rahmah itu kasih sayang. Jadi sudah lagi nggak bicara masalah cinta, bicara masalah kemudian sayang. Bahwa dalam masih hidup bersama, mana-mana dari tidak akan menjadi ada, dari gak punya jadi punya, dari tadinya ngontrak sampai punya rumah sendiri, muncul rasa sayang misalnya. Tapi motivasinya, landasannya harus iman dan takwa seperti itu. Ini yang kedua. Kalau pasangan suami istri sama-sama muasyarah bil ma'ruf, aman rumah. Dan ini perintah agama untuk melindungi keluarga, jangan sampai kemudian bubar. Hanya gara-gara masalah sepele, ribut sebentar bubar. Gara-gara masalah yang gak besar, minta kalah dan sebagainya. Na'udzubillah minta. Diminta muasyarah bil ma'ruf. Para jamaah bapak-bapak yang Allah muliakan, sini kata bapak-bapak, ya. Barangkali banyak laki-laki itu gak tahan menghadapi istrinya. Nah, Imam Al-Ghazali, ulama besar, itu Pak, sampai mengatakan bahwa seorang laki-laki, suami yang sabar menghadapi kebawelan istrinya, menghadapi cerewet istrinya, Imam Al-Ghazali mengatakan itu setingkat dengan ujiannya waliullah, Masya Allah. Jadi suami dia sabar menghadapi istri, gitu kan? Kata Imam Al-Ghazali setara dengan ujiannya para waliullah. Itu dalam kitab Al-Ihya disebutkan seperti itu. Yang luar biasa. Dan begitu pula istri yang sabar menghadapi suaminya, taat pada suaminya. Nabi SAW katakan kalau dia nanti meninggal masuk ke akhirat, maka kemudian Allah persilahkan dia masuk surga lewat 7 pintu yang dia mau. Ini motivasinya harus kuat. Kalimat takwa bukan karena cinta doang. Nah, cukup ya. Berikutnya Bapak Ibu ya kan cara Islam melindungi keluarga, mengharamkan perbuatan zina. Nah, hari ini zina ini dianggap biasa, dianggap lumrah, dianggap normal. Ada semacam normalisasi perbuatan zina. Dianggap udah biasa. Ya selingan dalam rumah tangga begitu. Padahal Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Jangan dekati zina. Di sini Allah Ta'ala memberikan larangan bukan cuma zinanya, tapi mendekati zina pun sudah tidak boleh. Karena zina itu ada pasti pengantarnya. Ada yang namanya kemudian yang menyebabkan dia lalu berbuat zina itu. Nah maka di sini Allah haramkan bukan cuma zinanya, tapi langkah-langkah perbuatan tindakan mendekati zina itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Coba tadi tantangan gede Pak. Hari ini rumah tangga ini termasuk tantangan kita para laki-laki, para bapak. Ini kita sering ketemu dengan perempuan di mana-mana. Perempuan ketemu laki-laki di mana-mana. Di tempat kita kerja, kita ke lapangan kerja, ada ketemu perempuan. Kita makan di rumah ketemu perempuan. Kita di anggota umum ketemu perempuan, di pesawat, di bandara kita ketemu perempuan seperti itu. Dan kemudian kita juga hari ini berhadapan dengan lingkungan, benar-benar saya tidak tapi ya, yang itu menganggap kalau ada temannya selingkuh dia nggak normal. Malah saling melindungi, saling menutupi. Jangan sampai keluarganya tahu, sampai seperti itu. Ini nanti menyebabkan hancur rumah tangga. Malah di barat Pak ya. Karena saking sudah mereka nggak tahan melarang perselingkuhan, maka kemudian mereka bikin konsep nikah baru, namanya open marriage, pernikahan terbuka. Gimana itu? Jadi suami istri itu mereka menikah, tapi mereka saling mengizinkan kalau suaminya atau istrinya kencan dengan orang lain, sampai seperti itu. Alasannya apa? Daripada rumah tangga hancur karena selingkuh, mending diizinkan aja semua selingkuh. Jadi boleh nanti istri selingkuh, yang penting suami tahu dengan laki-laki mana. Suami main dengan perempuan lain, gak apa-apa. Yang penting istri tahu siapa perempuan. Sampai muncul konsep open marriage dalam pernikahan, rusak itu. Apa dia kerusakannya? Ini Pak. Ya. Itu di Guardian Inggris itu melaporkan 1 dari 25 bapak itu nggak nyambung secara biologis ke anaknya. DNA-nya nggak nyambung, nggak connect. 1 dari 25 bapak itu ternyata begitu dites DNA itu nggak nyambung dengan anaknya itu. Jadi ceritanya ketika si laki-laki menikah ini itu sudah hamil tuh perempuan ini, dan dia juga mungkin menggauli berzina dengan perempuan ini,
Tapi tanpa sepengetahuan si laki-laki ini perempuan ini jadi istrinya tuh sudah pernah berzina namanya laki-laki. Hamil, dugaan si laki-laki, hamil gara-gara aku, begitu. Karena berzina mereka. Lalu mereka menikah, 3 bulan, 4 bulan lahirlah kemudian anaknya itu. Nah begitu dites DNA apa? Itu ternyata satu dari 25 bapak di Inggris itu nggak nyambung secara biologis dengan anaknya. Jadi nggak ketahuan anak siapa. Apalagi di barat itu ada namanya konsep namanya bank sperma. Jadi kalau perempuan yang punya anak, ya rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, bisa dia minta itu nanti pesan ke bank itu, tolong dicari sperma laki-laki kayak begini speknya. Begitu Pak, dia minta speknya. Rusak ini matanya. Tapi yang kita ngeri ini kemudian masuk ke dalam kehidupan kaum muslimin hari ini. Selingkuh, zina dianggap biasa, dianggap normal. Malah kadang-kadang di tempat kerja saling manas-manasi, provokasi, gitu kan. Begitu. Dikasih celah untuk berbuat selingkuh di tempat kerja, di perkantoran. Ini ngeri betul. Pada dampaknya itu merusak kehidupan keluarga. Maka Islam melindungi keluarga dengan cara mengharamkan zina. Berikutnya adalah cara Islam melindungi keluarga apa? Islam memerintahkan orang tua untuk melindungi hak anak. Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan wa alal mudillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajiban para bapak memberikan makanan dan pakaian kepada ibu atau istri dengan cara yang ma'ruf, termasuk juga kepada anak di sini. Ini hak anak diberikan tempat tinggal, makanan dan pakaian, termasuk juga hak anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari bapaknya dan juga dari ibunya. Maka para hijau kan Nabi itu sosok bapak dan kakek yang sangat sayang pada anak dan cucu. Nabi itu nggak tahan. Kalau lihat Hasan Husain cucu beliau dari Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib, itu paling nggak tahan Pak. Begitu Hasan Husain itu langsung dipeluk dan dicium. Saking nggak tahannya, karena begitu cinta, sayang kepada anak dan cucunya itu. Suatu ketika Nabi mencium Hasan Husain. Nah ada seorang sahabat laki-laki yang dia takjub, dia lihat Nabi kok begitu sayang sama cucunya. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, apakah begitu? Gitu kan? Nabi tanya balik, Nabi heran. Nabi bilang, emang bagaimana kamu di rumah? Begitu. Dia cerita, ya Rasulullah, ya, aku punya 10 anak, satu pun belum ada yang pernah saya cium. Gitu kata si laki-laki. Apa kata Nabi SAW? Apalah dayaku kalau Allah sudah mencabut rahmat sayang dari dalam hati. Jadi pada hari zaman, orang tua itu harus punya rahmat, punya sayang pada anak. Dan banyak penelitian menunjukkan kalau anak itu dia kekurangan kasih sayang di rumah, maka dia akan tumbuh sebagai anak-anak yang kemudian jiwanya itu antisosial. Kalau para bapak sekarang baca berita tawuran di mana-mana anak muda, penyebabnya satu diantaranya Pak. Apa? Di rumah dia udah nggak sayang. Dia nggak sayang sama bapaknya, nggak sayang sama ibunya. Karena kalau disayang sama orang tuanya, bisa jadi karena orang tua sama-sama sibuk, atau kedua orang tuanya nggak ngerti cara menjadikannya. Disangkanya anak cuma butuh uang, butuh sekolah, nggak butuh perhatian dan perlindungan dari orang tua. Para hadirin hati-hati, terutama kita para bapak. Para bapak, ya saya ingatkan ya bahwa di dalam Islam itu Pak, menyebut orang tua ada 2 istilah. Pertama walidain, kedua abah. Nah, kalau walidain itu kan ada kata walad, artinya melahirkan. Nah, kalau bicara tentang walidain itu konteksnya lebih dekat ke ibu, karena yang melahirkan adalah ibu, gitu kan? Nah, kalau kita buka dalam Quran surah Luqman kan begitu. Aniskurli walidain, bersyukurlah pada aku dan kepada kedua orang tuamu. Tapi konteksnya ibu. Kenapa? Di ayat yang sebelumnya Allah sampaikan ya apa itu? Bahwa Allah sampaikan bahwa Allah memberikan pesan pada manusia bahwa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya hamil dalam keadaan bersusah payah berat seperti itu. Nah itu konteksnya ibu. Tapi kalau bicara tentang abawa, bisa Nabi katakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Nah itu ayat hadisnya kita begini. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, tapi fa abawahu, kedua orang tuanya. Tapi konteksnya bapak. Apa konteksnya itu? Yang nanti bapak itu berpotensi menjadikan anaknya
Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya kalau bicara konsep pendidikan, maka kita para bapak yang paling besar tanggung jawab, bukan ibu. Ya, kalau konsep pengasuhan, ibu paling besar tanggung. Masalahnya banyak bapak ini gak ngerti. Wah, dia tahu ini besar. Karena banyak bapak ya, laki-laki nikah jadi suami jadi bapak, masih bawa budaya itu apa? Patrilineal. Apa itu? Urusan anak, urusan istri. Tugasnya cari duit, begitu kan? Rumah pengen dilayani, tidur istirahat. Satu minggu weekend ngapain? Jalan-jalan, touring, segala macam orang. Kamu megang anak. Itu konsep yang nempel sampai hari ini di otak banyak laki-laki. Akhirnya banyak anak itu kekurangan peran bapak. Terlibat, dampaknya banyak. Nah, dalam Islam, bapak maupun ibu punya kewajiban memberikan hak anak dan melindungi mereka. Jadi kalau bapak lihat banyak anak tawuran segala macam, itu dia antara penyebabnya. Karena anak ini dia tidak mendapatkan jaminan hidup dari orang tua di rumah. Kasus kemarin peledakan bom di SMA 72 Pak. Anak itu anak bom, salah satu penyebab. Saya jauh bergaul di internet begitu ya. Tapi kalau orang tua itu dia dekat, anak itu nggak akan berani buat begitu. Tapi karena broken home, kondisinya bercerai seperti itu. Ini banyak kejadian seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima, cara Islam mendidik keluarga apa? Mengharapkan LGBT. Ini Pak, ini Perdana Menteri Islandia Pak, Jonas Sigurdsson, ya, dia nikah dengan pacarnya, Jonina Lerustil, 2010. Perdana Menteri Pak nikah Pak. Ya. Jadi langsung declare. Jadi cara dia mendeklarasikan Islandia melegalkan pernikahan sejenis, dia nikah itu dengan pacarnya sama-sama perempuan. Dan ini Pak ya, para bapak tahu, nanti bapak cek nanti Google ya. Setelah mereka menikah Pak itu Pak, Islandia itu ada gunung besar yang meletus. Yang kemudian itu menutup jalur penerbangan bukan cuma Islandia, sampai banyak negara di Eropa. Kalau orang mengatakan oh cocokologi itu, kata kita enggak mungkin itu. Karena gunung itu adalah Allah. Itu langsung gunung meletus sampai kemudian tertutup itu. Susah, penerbangan ribuan di cancel. Setelah mereka itu menikah seperti itu. Nah, tapi secara hukum keluarga, ini merusak keluarga ini. Gimana punya anak mereka? Nah, ini banyak pasangan gay, mereka adopsi anak. Mereka suruh perempuan punya anak, ambil dia beli orang itu. Kan keterlaluan. Tapi yang rusak kemudian, banyak pasangan gay adopsi anak, anaknya pun mereka rusak. Mereka cabul ya. Ini kacau. Maka Islam pantas mengharamkan namanya LGBT. Kan merusak keluarga. Tapi ini lagi. Ini sekarang juga banyak yang menganggap normal biasa. Namanya gay itu kan takdir Allah, begitu dia bilang takdir Allah. Allah karim. Nah ini begitu ya. Lalu yang terakhir, para bapak sekalian memberikan bahwa keluarga itu Pak, itu nggak mungkin bisa hidup tenang tanpa perlindungan yang kuat. Siapa yang bisa memberikan perlindungan yang kuat itu? Memang harus negara. Harus negara Pak. Kita punya anak butuh sekolah, butuh biaya. Siapa yang bisa menyediakan pendidikan yang bagus, terjangkau, kalau bisa gratis? Bukan kita. Itu negara harus dilakukan. Kesehatan, anak sakit itu kan siapa yang bisa memberikan jaminan kesehatan yang terjangkau dan bagus? Cuma negara. Keamanan siapa yang bisa menjamin? Cuma negara. Maka dalam Islam disampaikan oleh Nabi bahwasanya al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam kepala negara itu dia ra'in, penggembala, ngatur, ngurus rakyatnya, dan dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dia gembalakan. Di dalam Islam negara itu punya tanggung jawab melindungi keluarga. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, di dalam Islam itu pernah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan keturunan dari Umar bin Khattab, pernah beliau waktu itu mengalami masa-masa kemakmuran luar biasa di Jazirah Arab, Oman, Qatar, Yaman, Uni Emirat Arab, Saudi. Itu di Jazirah Arab pada masa itu tidak ada mustahik zakat Pak, ini Masya Allah, tidak ada mustahik zakat karena saking makmurnya. Akhirnya kemudian kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah cari anak muda yang mau nikah tapi kekurangan biaya, kita ongkosin dari uang zakat. Kenapa? Maksudnya golongan fakir dan miskin golongan ini. Dia mau nikah tapi uangnya nggak cukup karena kan di Timur Tengah itu mahalnya mahal, ya.
Nah, kalau nggak perintah Khalifah Umar bin Aziz, cari anak muda yang mau nikah, kemudian biaya kita hapus dari zakat. Tapi masya Allah nggak ada juga Pak. Anak mudanya kaya-kaya pada masa itu, ya, nggak ada. Tapi ini gambaran bahwasanya tanggung pernikahan itu selain tanggung jawab kita keluarga, juga tanggung jawab negara. Untuk tadi mendorong anak-anak muda yang menikah, diberikan kemudahan, diberikan jaminan hidup, ya agar sekolah terjangkau buat anak. Kan yang bikin takut orang tua itu dua sebetulnya, sekolah sama kesehatan, dua itu. Kalau masalah makan siapapun kita bisa makan, ya, ada anak kita bisa cukup-cukup makan. Tapi kalau sekolah sama kesehatan kita gak berkuasa. Maka dalam Islam itu kesehatan dan juga pendidikan itu adalah domainnya negara, peran negara yang harus urusin itu. Dan Nabi SAW juga Khulafaur Rasyidin, mereka tahu itu dan mereka pun mengurusi pendidikan dan kesehatan agar kemudian dirasakan dinikmati oleh seluruh rakyat, terutama kaum muslimin. Nah, para jamaah memuliakan, inilah sekelumit tentang bagaimana Islam memberikan perlindungan kepada keluarga. Jadi Islam ini bukan cuma agama yang mengatur masalah ibadah, bukan hanya agama yang mengatur masalah ya akhlak saja, tapi juga ada kehidupan sosial yang itu bisa memberikan aturan untuk kemaslahatan kebaikan umat manusia. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan yang terbatas. Masih ada waktu, barangkali ada yang ingin didiskusikan dari para bapak jamaah. Tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah kita menyimak kajian hari ini tentang seorang mulia Islam melindungi keluarga dan sangat menginspirasi kita semua. Begitu pada bapak ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Dipersilakan bapak ibu yang mau bertanya atau menambahkan terkait kajian hari ini. Baik, ada yang mau bertanya? Mungkin dari sejarah pernikahan di beberapa kajian pernah disinggung juga bahwa mereka tujuan untuk menjalankan setahun dari anak. Terus bisa dikasih gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bahwa menikah itu satrun minad-din, separuh dari agama. Itu memang hadis sahih insyaallah ya. Bagaimana maksudnya? Bahwa dalam pernikahan itu para bapak sekalian, kita sudah menikah kan merasakan itu membuka ladang amal yang kalau masih bujangan tuh gak bisa dirasakan. Memberikan nafkah pada istri. Itu Nabi mengatakan bahwa 1 dirham yang kau infakkan fisabilillah dengan yang 1 dirham kau infakkan untuk keluargamu, maka lebih utama 1 dirham yang kau infakkan untuk keluargamu. Jadi ternyata kita memberikan nafkah pada keluarga itu tingkatan pahalanya, derajatnya lebih tinggi itu dibandingkan dengan kita berinfak untuk fisabilillah. Itu. Kemudian bagaimana seorang suami yang dia berlaku adil, baik, rahmah kepada istrinya, pada anak-anaknya, itu Allah sediakan pahala besar yang tidak ada pada yang masih single, yang belum menikah. Yang perempuan juga sama, ketika dia menikah, ketika dia masih gadis, dia belum menikah, maka kan dia berbakti pada orang tuanya. Begitu menikah, maka pindahlah itu kepada suaminya. Nah, tadi kata Nabi SAW, perempuan yang dia itu menjaga kehormatan, yang taat pada suaminya, nanti dia melahir, Allah akan persilahkan dia masuk ke dalam jannah lewat 7 pintu yang mau dia pilih, seperti itu. Jadi memang menikah itu membuka banyak ladang amal soleh. Perempuan hamil melahirkan ya dengan sakit yang luar biasa, memberikan ASI, mengasuh anak, itu masya Allah. Nabi mengatakan seorang muslim muslimah, mukmin mukminah yang dia capek, letih, lelah, hatinya gelisah, kakinya tertusuk duri, tapi dia ridha, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis lain, Allah naikkan derajatnya di hadapan Allah. Jadi seorang ibu itu yang dia dari mulai hamilnya 9 bulan yang berat, melahirkan yang sakit, menyusui, ngurus dan sebagainya, itu rangkaian pahala yang gak putus-putus itu,
yang didapat oleh seorang perempuan yang nggak bisa didapat yang belum menikah. Seperti itu. Maka betul kata Nabi SAW, menikah itu dia memberikan separuh agama. Nah ini Masya Allah, para hadirin jamaah, itulah maka kita ini kaum muslimin kemudian harus memahami betul ajaran agama ini, dan kemudian ya kita harus menghidupkannya di tengah-tengah masyarakat, karena terbukti ketika diabaikan menjadikan mudarat. Dan yang ngomong bukan kaum muslimin, langsung ngomong pemerintah, BKKBN. Begitu pernikahan menurun, perceraian naik, ya kelahiran menurun, nah udah muncul bahaya di mana-mana. Disitulah maka kita semakin yakin bahwa kalau umat muslim menjalankan aturan agamanya, maka akan memberikan maslahat, memberikan kebaikan yang luar biasa, dan di akhirat akan mendatangkan juga pahala. Nah, jadi jangan muncul kemudian kita sikap mengabaikan aturan agama, ya, atau malah takut dengan aturan agama. Justru agama itu memberikan maslahat. Dan sudah terbukti bahwa Allah Maha benar, apa yang Allah perintahkan pasti memberikan kebaikan, yang Allah larang memberikan mudarat kalau dilarang. Begitu jawabannya, mudah-mudahan terbantu. Izin satu lagi saya. Ya. Ya sebenarnya jazakallah ahsan atas matanya. Yang pertama kan wala taqrabu itu kan khitabnya pada jamaah ya. Yaitu yang dimaksud larangan itu mengenai siapa kita sebetulnya. Apakah larangan ini juga mengenai kepada pemerintah? Karena kan tadi yang saya sampaikan, kenapa kita tidak dilarang berbuat zina saja langsung kan? Tapi Allah mengatakan janganlah kamu mendekati. Itu artinya ada ungkapan pokoknya semua jalan menuju zina itu ditutup. Ini kepada siapa saja. Yang kedua ini perintah menundukkan pandangan itu ya. Kelihatannya sederhana saja, tapi menundukkan pandangan kan susah ya. Nah, menundukkan pandangan di An-Nur 30 dan 31 saja. Yang betul kita itu menundukkan pandangan itu begitu melihat perempuan cantik kita tunduk pandangan, apa dari jauh itu sudah tunduk supaya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu kan dia berupa sigot nahi wala taqrabu. Berarti ada yang diseru, yang diajak ngobrol, mukhatabnya, objeknya. Siapa? Itu kaum muslimin, orang-orang beriman. Wala taqrabu zina. Ya bagi semua yang mereka itu orang beriman, secara pribadi diingatkan jangan mendekati perbuatan zina di sana itu. Dalam kondisi apapun, apakah halwa, apakah bercanda dengan lawan jenis yang bukan istri, bukan mahram, chat, misalkan di media sosial yang isinya itu cumbu rayu-rayuan seperti itu diharamkan seperti itu, ya. Termasuk juga melihat aurat wanita, itu jelas sesuatu yang juga mendekati zina. Nah, kalau kaitan dengan kemudian harus ada perlindungan kepada rakyat dari perbuatan zina, itu disebutkan dalam Quran surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina yang perempuan, pezina laki-laki masing-masing jatuhkan sanksi cambuk. Ini perintahnya pada siapa kalau ini? Fajlidu di situ siapa yang diperintahkan? Kaum muslimin, tapi bukan kita, bukan DKM, bukan ketua RT RW, tapi adalah imarah, pemerintah, negara, pengadilan yang mereka diberikan otoritas oleh Allah Ta'ala untuk menjatuhkan vonis jilid, cambuk atau rajam kepada orang yang berbuat zina. Jadi itu memang kalau yang tadi surat An-Nur yang tadi yang kedua az-zatu wal-zani fajlidu itu yang disuruh
kaum muslimin, tapi adalah imarahnya, pemerintahnya, penguasanya di sana. Karena memang otoritas menjalankan sanksi pidana itu otoritas pengadilan yang ditunjuk oleh negara. Dan adanya sanksi ini jadi pencegah. Di hukuman Islam itu, para bapak jamaah yang Allah muliakan, hukum Islam itu dia ada dua fungsi. Salah satunya zawajir, preventif. Para bapak lebih baik dicegah Pak daripada ngobatin. Daripada menjatuhkan sanksi, mending dicegah. Nah, maka diberikan ancaman yang keras supaya kemudian jadi preventif. Dan harus tegas dijalankan. Jadi orang itu tidak akan berani nekat melakukan perbuatan zina. Misalkan ini orang sudah menikah, dia punya istri, zina dia, rugi dia. Mohon maaf, cuma dapat sekian menit, tapi ujungnya dirajam sampai mati, kan rugi. Nah, ini sama istrinya, itu halal. Atau kalau dia masih sanggup dengan yang lain, itu kan udah tambah ada slotnya 3 lagi begitu kan? Nah, kan 4 slotnya itu kan kalau dia sanggup begitu kan? Tapi kalau misalkan dia zina gitu kan, mohon maaf ya, cuma kalimat beberapa menit tapi ketahuan, rajam itu, rugi itu. Maka sanksinya kan preventif, pencegahan di sana. Nah kalau sekarang kan dia orang nggak takut zina itu. Kenapa? Paling cuma diarak-arak itu, paling bayar semen itu. Malah kalau di KUHP yang terbaru, kalau para bapak nanti dulu itu KUHP yang terbaru itu, perzinahan itu pasal deliknya delik aduan. Gitu. Harus ada yang ngadu. Maka nanti kalau tulis 2024 disahkan, itu disahkan nanti, maka Satpol PP, RT, RW, warga yang ngeronda gak boleh gerebek rumah orang berzina, gak boleh. Maka kalau digerebek itu bisa diadukan perbuatan tidak menyenangkan. Itu KUHP terbaru, begitu. Harus delik aduan. Dan yang ngadu juga bukan warga, harus keluarganya dari pelaku yang ngadu. Lapor polisi, Pak, nih suamiku, misalkan dia berzina begitu, itu baru diterima, karena itu delik aduan. Kalau sekarang kan direbut, kan suka kita nonton berita Satpol PP, razia, losmen gitu ya. Ya nanti nggak boleh itu, nggak boleh, harus delik aduan. Nah ini kan makin canggih nih, makin berat ini Pak, begitu kan, dibuat berzina, wah senang mereka, begitu ya. Nah jadi Masya Allah, Islam ini hukumannya itu memberikan efek pencegahan, zawajir, preventif itu. Kalau orang sudah tahu sanksinya berat, mikir-mikir, ngapain berzina, mending kawin lagi. Atau dia sama istri lah, satu cukup, ini cukup begitu kan. Daripada dia berzina dihukum mati, rugi begitu. Nah disitulah maka negara dia punya pengadilan nanti akan menjatuhkan vonis. Dan itu pun gak gampang Pak ya. Jadi untuk membuat apa? Menuduh orang berzina itu butuh saksi 4 orang. Kalau 1 orang nggak bisa, 4 orang datang langsung itu. Jadi betul-betul lihat itu, bukan cuma dengar, tapi betul-betul lihat seperti itu. Artinya nggak gampang untuk kemudian sampai menyeret orang itu ke pengadilan, jatuh hukuman derajat atau itu nggak gampang seperti itu. Ya selebihnya apa kemudian? Maka negara punya tanggung jawab juga untuk apa? Ya menutuplah celah-celah, pintu-pintu orang bisa melakukan perselingkuhan, perzinahan. Jadi nggak boleh ada itu tempat-tempat lokalisasi, tempat-tempat karaoke gitu kan, kayak begitu. Nggak boleh ada itu nanti membuka celah perbuatan zina. Bapak-bapak yang memuliakan, ini laporan dari beberapa rumah sakit umum daerah Pak yang terbaru. Itu mereka banyak merawat pasien kena penyakit kelamin dan rata-rata sekarang paling banyak itu usia SMP SMA. Ngeri loh. Jadi ngeri betul ini ya. Ya sumana usulillah imin zalik begitu. Itu kira-kira jawabannya. Terus yang kedua tadi Pak ya, tentang badul basar, tentang pandangan itu kita dilarang. Yang diperintahkan itu kan dalam surat An-Nur, yabuduna min absarihim. Ada lafaz min di sini kata ulama itu min tab'id, artinya sebagian. Jadi nggak semua harus tundukkan pandangan. Apa yang kita tundukkan dari lihat aurat perempuan yang nggak pakai kerudung, kelihatan rambutnya, lehernya, kita harus tundukkan pandangan. Ya kita tunduk maka rok ini lebih berat lagi begitu. Ya zaman sekarang ini serba salah gitu ya. Nggak kita nggak pakai kerudung untuk perempuan dan tunduk halah ini. Makin nggak karu-karuan. Nah makanya Bapak yang memuliakan ya, Nabi itu ingatkan bahwa perempuan itu tampak dari depan berupa syaitan, tampak dari belakang berupa syaitan. Bukan berarti perempuan adalah syaitan, bukan.
Ini maksudnya bahwa laki-laki itu akan dirusak nanti oleh syaitan itu lewat perantaraan pandangan dia kepada perempuan di sana. Ini kata Nabi, siapa yang tergoda dengan seorang perempuan yang dia lihat, pulang ke rumah, temui istrinya. Itu makanya rangkaian hukum yang luar biasa. Istri gak boleh menolak ajakan suami hubungan badan, karena akan dilakukan oleh malaikat. Dan secara psikologi juga dia harus tahu bahwa mungkin suaminya di rumah, di jalan, di kantor, di kereta, di mana dia ketemu perempuan macam-macam, nafsunya bergejolak, istri harus paham seperti itu. Sekarang kan nggak sedikit perempuan itu nolak diajak hubungan badan, malah itu sampai sekarang masih diperjuangkan tuh pasal pemerkosaan di dalam pernikahan. Jadi kalau istri diajak nggak mau hubungan badan sama suami, dipaksa, itu termasuk pemerkosaan. Kalau di Barat, Pak, Amerika, Eropa, itu udah berlaku itu. Di sana suami diadukan itu oleh istri ke polisi. Lapor, Pak, saya diperkosa sama siapa? Suami saya. Allah itu. Suaminya masuk penjara itu nanti kayak begitu. Jadi kalau nanti kayak begitu, ya kalau suaminya baik ya diam aja. Tapi kalau suaminya nakal gitu kan, ya gampang dia jajan suaminya itu. Gampang dia beli mochi, mau jam ciamis, mau jadi sarua. Ya nauzubillah gitu. Baik, mungkin baca sudah ya, karena waktu juga yang membatasi kajian kita di siang ini. Begitu Ustaz, mohon tolong ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup aja dengan tutup majelis ya, barokahnya. Kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah hadi muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi iman kita, dan untuk file kajiannya bisa dilihat kembali di grup Jemaah Masjid Al-Ikhlas. Dan untuk Senin depan kita berjumpa dengan Ustaz Asyid Muslim Labib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.